Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dan rekan saya Dimas ingin merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk yang kami pilih yaitu minyak rambut, dan lebih spesifiknya kami memilih produk minyak rambutnya itu yang dipasarkan pada zaman generasi X. Nah, kenapa kami memilih produk minyak rambut dan kenapa generasi X? Karena menurut kami strategi pemasaran yang produk minyak rambut pilih dari dulu sampai sekarang itu sangat menarik karena mereka lebih mencondongkan ke sisi maskulinitas gitu yang mereka pilih untuk mereka pasarkan. Dan mungkin itu aja sih yang kami bisa jelaskan tentang produk yang kami pilih, dan mungkin dari Bapak Desta ada tanggapannya. Mau nanya ya, Ya. gimana sih strategi kalian gitu, strategi kreatif yang berfokus pada apa tadi, maskulinitas Iya, maskulinitas betul. dalam iklan minyak rambut yang mencerminkan norma sosial pada era tersebut. Dan apakah pendekatan serupa masih relevan di era modern? Nah, jadi gini Pak Desta, strategi yang menonjol pada maskulinitas itu mencerminkan norma sosial di era itu. Terus pendekatan yang lebih inklusif, mohon maaf, lebih relevan karena norma gender telah berubah. Gitu Pak Desta. Maksudnya norma gender itu apa ya? Jadi norma gender itu mengacu pada harapan dan aturan sosial yang mengatur perilaku berdasarkan jenis kelamin, Pak. Oh gitu ya, siap-siap. Kelemahan utama dari pendekatan iklan yang terlalu mengedepankan nilai-nilai tradisional seperti kebahagiaan, tadi kan keluarga, atau penampilan formal terutama di tengah perubahan tren budaya saat itu, apa itu? Jadi kita terlalu fokus pada nilai-nilai tradisional seperti formalitas dan keluarga sempurna dapat mengabaikan segmen konsumen yang mengutamakan individualisme dan kebebasannya. Gitu Pak Desta. Apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh iklan minyak rambut dalam beradaptasi dengan tren generasi muda, terutama terkait gaya hidup yang lebih santai dan tidak konvensional? Jadi tantangannya itu ada di gaya hidup yang santai dan tidak konvensional ya Pak Desta, betul. Generasi muda menuntut iklan yang lebih kasual, alami, dan mencerminkan kebebasan kepribadiannya. Jadi itu sih yang menjadi tantangan kami. Bagaimana sih perubahan tren budaya rambut panjang pada tahun 1980-an mempengaruhi daya tarik iklan yang menekankan maskulinitas dengan penampilan rambut pendek dan rapi? Oh, jadi buat untuk yang menekankan pada maskulinitas, kerapian yang kayak gitu. Jadi iklan dulu tuh kenapa menekankan kayak pria rapi untuk menjaga kebahagiaan keluarga, karena yang dilihat dari iklan dulu pasarnya juga kan pada era itu yang dibutuhkan ya orang-orang maskulin gitu, karena dari era itu juga kan ya sedang ada, kita tidak tahu karena kita tidak mengalami yang terjadi pada zaman itu, tapi yang dibutuhkan orang pada saat itu sosok pria yang kuat, yang maskulin. Jadinya ya minyak rambut itu untuk mempertahankan, untuk menambahkan kesan maskulin itu. Tapi ada satu pertanyaan nih dari saya yang mungkin rada mengganjal ya. Boleh nggak saya tanyakan? Ya boleh Pak. Untuk iklan di zaman itu, apakah masih relatable ketika dipakai untuk zaman sekarang di era ini? Untuk dipakai di zaman sekarang, iklan-iklan bermodelkan yang menjual maskulin itu, menurut kita itu bisa masih relatable karena sosok pria itu kan emang menjualnya dengan cara maskulin gitu, gagah, berani gitu. Jadi ya dengan cara minyak rambut, produk minyak rambut sekarang untuk menjual produknya dengan maskulin itu masih sangat relate sekali di era sekarang. Iya. Tadi kan dari saudara juga bilang kalau iklan-iklan pada generasi itu jika diterapkan di generasi sekarang itu masih relatable. Iya, benar. Apa yang membuat saudara yakin tentang itu? Satu pertanyaan terakhir ya dari saya. Karena secara menurut saya
zaman telah berbeda jauh, artinya ada pergeseran tren, ada pergeseran pemikiran, kesepakatan pada masyarakat di era itu dan era sekarang. Misal aja di era sekarang anak-anak muda itu biasanya akan lebih tertarik kepada produk yang lebih peduli kepada lingkungan karena isu-isu lingkungan yang kita tahu sekarang lah. Itu gimana menurut Anda untuk mengatasi itu? Apakah harus ada improvisasi mungkin sedikit dari iklan atau tetap mengedepankan maskulinitas yang tradisional itu? Enggak. Jadi menurut kita untuk penggunaan pemasaran yang seperti itu, mengapa kita bilang tadi masih relatable dan ya masih bisa terpakai untuk era sekarang. Ya tentunya butuh tetap ada improvisasi dari produknya. Ya seperti tadi masyarakat sekarang kan kebanyakan mayoritas lebih tertarik kepada produk yang seperti saudara bilang peduli terhadap lingkungan. Nah itu tadi kan bisa dijadikan sebagai balutan pemasaran juga kan, maskulin dan kebersihan itu kan menyatu tuh, kayak berkesampingan gitu. Ya itu tadi. Jadi masih sangat Mungkin bisa dari dipakai. Ini saudara Desa ada sanggahan untuk materi terkait materi yang disampaikan. Ada yang masih nggak ganjel, cukup aja, tutup ya. Silakan ditutup aja. Mana tuh? Oke, itu mungkin sekian dari kita tadi tentang produk yang kami pilih dan kenapa generasi X juga yang kami pilih. Ya terima kasih atas masukan dan saran dan kritik-kritiknya mungkin. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Udah.